Selamat datang dan bergabung dalam pelajaran Sekolah Sahabat Minggu ini. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu bersama dengan kami. Merupakan suatu berkat ketika kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Pelajaran kita minggu ini adalah pelajaran ke-6 yang berjudul Memahami Pengorbanan. Dan saya ingin mengajak kita untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami, memohon agar Roh Suci Tuhan yang mengajar kami ketika kami belajar dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Suci Tuhan menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran yang ke-6, sekali lagi berjudul, Memahami Pengorbanan. Ayat hafalan berasal dari Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dari tiap-tiap suku, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Jadi, memahami pengorbanan. Pengorbanan seperti apa yang dimaksud dalam pelajaran Sekolah Sahabat Minggu ini? Kadang dalam suatu hubungan, orang berdebat mengenai siapa yang lebih banyak berkorban. Siapa yang berkorban, ekspektasi seperti apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang berkorban, atau merasa berkorban. Kita akan coba lihat jawabannya melalui pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Pelajaran hari Minggu dengan judul Pengorbanan yang sia-sia. Tetapi di dalam bahasa Inggris ini dikatakan futile sacrifice. Jadi kata pengorbanan sebenarnya adalah korban yang sia-sia. Jadi apa yang dianggap sebagai korban yang sia-sia? Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13, Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kata tidak sungguh yang digunakan di sini berarti sia-sia. Jangan lagi membawa persembahanmu yang sia-sia. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam menyebutkan hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa Tuhan tidak izinkan kita membawa persembahan kita dengan sembarangan? Seperti halnya Tuhan tidak izinkan kita menyebut namanya dengan sembarangan. Saya kira untuk alasan yang sangat jelas, bahwa nama Tuhan itu kudus, suci, agung. Bagaimana tanggapan Tuhan ketika namanya tidak dihormati dan diperlakukan dengan kesucian? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, mulai ayat yang ke-21. Kisah pasal 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ketika Herodes sedang berkata-kata dan orang katakan bahwa dia adalah Allah yang sedang berbicara, dan Herodes diam saja tidak menyalahkan apa yang orang katakan, itu merupakan suatu hinaan terhadap Allah, sehingga Herodes dengan seketika ditampar oleh malaikat Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam buku Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah lawan daripada memberikan persembahan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Alkitab katakan, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Bagaimana dengan korban ataupun persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah boleh kita berikan persembahan dengan sembarangan? Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab mengenai Raja Saul yang terdapat di dalam buku 1 Samuel pasal 15. Saya akan baca mulai dari ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya,
dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Di sini Tuhan perintahkan untuk menumpas orang Amalek, laki-laki maupun perempuan, beserta dengan segala kepunyaannya, ternak-ternak mereka. Tetapi kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Raja Saul. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Itulah yang Saul lakukan ketika perintah yang Tuhan berikan adalah untuk menumpas semuanya. Tetapi Saul tidak semua ditumpas, tetapi hanya yang buruk-buruk yang ditumpas, binatang-binatang yang baik disisakan. Kemudian Samuel bertanya kepada Saul mengenai apa yang terjadi. Kita lihat ayat 20 dan ke-21. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Sungguh luar biasa Saul ini. Masih bisa dia mengatakan bahwa aku memang mendengarkan suara Tuhan. Kita perhatikan selanjutnya di dalam ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Bukan saja Saul berusaha membenarkan diri, malahan dia menyalahkan rakyat, dan dia beralasan bahwa dia tidak mengikuti perintah Tuhan demi Tuhan sendiri. Dia tidak memusnahkan kambing domba orang Amalek seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi itu semua ada alasannya, oleh karena dia hendak mempersembahkan ternak tersebut sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Apa yang Samuel jawab terhadap respons daripada Saul ini? Kita lihat di dalam ayat 22. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Saul bertindak seolah-olah dia melakukan untuk Tuhan, padahal perintah Tuhan yang begitu jelas dia tidak lakukan. Ini adalah pekabaran untuk orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, yang berperilaku seolah-olah melakukan sesuatu untuk Tuhan, padahal untuk kepentingan sendiri, dan malahan menganggap enteng perkara-perkara yang suci. Orang-orang yang mengaku Kristen, yang mempertahankan bentuk kesalehan, tampaknya orang Kristen, tetapi menolak untuk melakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Dari luar tampaknya mereka adalah pengikut Kristus, datang ke gereja, datang ke kebaktian pertengahan minggu, bergaul dengan orang-orang gereja, membayar perpuluhan, dan hal-hal lain yang dilakukan. Tetapi mereka melakukannya dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Tuhan katakan bahwa hal-hal yang seperti ini adalah persembahan yang sia-sia. Ini adalah kondisi yang kita sebut dengan suam-suam kuku. Perhatikan lagi Yesaya pasal 1 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak tahan melihat perayaan-perayaan yang penuh kejahatan. Bandingkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Ketika kita tidak tahan terhadap sesuatu, itu bisa menyebabkan keadaan di mana kita ingin muntah. Pastinya itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Itulah yang terjadi ketika orang mempersembahkan korban yang sia-sia. Akan tetapi ada korban ataupun persembahan yang Tuhan terima. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur, bersedia melakukan kehendak-Nya,
Itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri katakan di dalam Markus pasal 12. Markus 12 ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kasih kepada Allah ditunjukkan dengan penurutan akan perintah-perintahnya. Dan kita tahu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah yang Yesus katakan. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin yang berjudul darah lembu dan kambing. Darah lembu dan kambing adalah simbol yang menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba yang sejati, yang mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Dengan kata lain, darah lembu dan kambing yang melambangkan darah Yesus adalah pendamaian yang mendamaikan manusia dengan Allah. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita lihat selanjutnya di dalam Roma 3 ayat 23. Banyak orang sudah menghafalkan ayat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan semua orang telah berbuat dosa. Selanjutnya Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya saya ingin membaca dari Ibrani 9 ayat 22. Dan menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi sekali lagi, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah melanggar hukum Allah. Upah dosa adalah kematian, tetapi Allah menyediakan pengampunan. Manusia yang berdosa tidak harus mati, tetapi kematian Kristus atau darah Kristus yang tertumpah yang menggantikan manusia yang berdosa. Kristus yang mati, gantinya manusia yang mati. Dengan demikian, Kristus adalah korban di sini. Dan hanya dalam pengertian itu, tuntutan hukum Allah dapat terpenuhi. Bagaimana kalau manusia mempersembahkan korban, tetapi terus berbuat dosa? Apakah masalahnya selesai? Tentu saja tidak. Oleh karena itu adalah korban yang sia-sia, futile sacrifice. Karena mereka hanya mempersembahkan korban, tetapi dosa yang merupakan akar masalah dari sistem korban itu sendiri tidak diselesaikan. Itulah pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Selasa dengan judul Domba Paskah. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 12, mulai dari ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Orang-orang Mesir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mau mengakui akan satu-satunya Tuhan yang benar. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 5 ayat 2. Lalu berkatalah Firaun, siapakah Tuhan sehingga aku mendengarkan suaranya untuk melepaskan Israel?
Aku tidak mengenal Tuhan, dan aku tidak akan membiarkan Israel pergi. Jadi, orang Mesir adalah bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan. Kristus dilambangkan sebagai domba Paskah. Darah anak domba Paskah merupakan suatu tanda perjanjian. Mereka yang memiliki tanda itu adalah umat Tuhan. Tuhan melakukan penghakimannya atas orang Mesir atas kejahatan yang mereka lakukan karena mereka tidak mau mengakui Tuhan. Dan ketika malaikat pembinasa berjalan untuk melakukan penghakiman, mereka yang memiliki tanda ini akan dilewati oleh malaikat pembinasa. Tetapi yang tidak memiliki tanda akan dibinasakan. Dalam Yehezkiel ada juga tanda yang menunjukkan umat Tuhan. Kita lihat di dalam Yehezkiel 9, mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, tulislah tanda pada dahi mereka, orang-orang yang berkeluh kesah karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang dengan tanda itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, mengapa Tuhan membunuh mereka yang tidak memiliki tanda di dahinya? Oleh karena orang-orang ini menyembah berhala. Tetapi di dalam Yehezkiel dikatakan ada kekejian yang lebih besar daripada itu. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya di dalam pasal 8 ayat yang ke-15. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Jadi sama seperti pada peristiwa Passover atau Paskah, ketika malaikat pembinasa melewati mereka yang memiliki tanda di pintu, demikian juga dalam buku Yehezkiel ini. Mereka yang memiliki tanda di dahi dilewati oleh malaikat pembinasa. Akan tetapi mereka yang tidak memiliki tanda di dahinya dibinasakan. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang jahat akan dibinasakan karena mereka sujud menyembah hari matahari. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu 7 ayat 2. Lalu aku melihat malaikat lain naik dari timur memegang meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang kepadanya diperkenankan untuk merusak bumi dan laut. Malaikat bersiap untuk merusak bumi dan laut, membinasakan orang-orang yang melawan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan harus terlebih dahulu memberi tanda atau meterai kepada umat-umatnya agar mereka tidak ikut dibinasakan. Wahyu 7 ayat 3 katakan, jangan merusak bumi, laut atau pohon-pohon, sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka. Bagi mereka yang tidak menerima tanda atau meterai Allah, mereka akan menerima tanda, tetapi tanda yang lain, yaitu tanda binatang. Wahyu 14 ayat 9. Lalu malaikat ketiga mengikuti mereka, berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya, dan menerima tandanya di dahi atau di tangannya, dia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah yang dicurahkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan murkanya. Dia akan disiksa dengan api belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Bagi mereka yang dimeteraikan, malaikat pembinasa akan lewat dari mereka, pass over. Tetapi malaikat pembinasa akan membinasakan mereka yang memiliki tanda binatang itu. Apakah yang dimaksud sebagai meterai Tuhan? Alkitab memberikan jawabannya di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 20.
Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kata peringatan di sini yaitu meterai, sehingga yang menjadi meterai Allah adalah Sabat. Itulah pelajaran kita untuk hari Selasa. Mari kita lihat selanjutnya pelajaran hari Rabu. Yesus di Bait Suci. Kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus berada di Bait Allah atau di Bait yang suci. Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus. Mereka berkata, "Siapakah yang memberikan kuasa kepadamu?" Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Sekali lagi kita lihat bahwa Yesus berada di Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Yesus sendiri berada di Bait Suci. Tetapi orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang mempelajari nubuatan dan mengaku sebagai umat pilihan, mereka menentang Yesus, tidak mengakui dia, bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Seringkali kita juga jatuh di dalam lubang yang sama. Mengaku mengenal, mengasihi, dan menyembah Yesus, tetapi kita tidak menyadari kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari kita lihat di dalam Hagai pasal 2 ayat 10. Mengenai Bait Suci. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi dikatakan kemegahan Bait Suci yang kemudian akan melebihi kemegahan Bait Suci yang sebelumnya. Bait Suci ataupun Ka'bah yang pertama adalah yang kita kenal dengan Solomon's Temple. Ini adalah Bait Suci yang telah dihancurkan ketika bangsa Babylon menyerbu bangsa Israel pada tahun sekitar 586 BC. Bait Suci atau Ka'bah yang kedua yang kita kenal dengan Herod's Temple, pembangunannya dimulai sejak zaman Zerubabel, tetapi diselesaikan oleh Herodes dan kemudian dihancurkan oleh tentara Romawi. Siapapun yang membandingkan kedua Bait Suci ini akan mengakui bahwa Bait Suci yang dibangun Salomo adalah lebih megah dibandingkan dengan Bait Suci yang kedua. Hanya dalam hal ketika Yesus sendiri secara fisik berada di Bait Suci itu, kemegahan Bait Suci yang kedua melebihi kemegahan Bait Suci yang pertama. Akan tetapi umat-umatnya sendiri tidak menerima dia. Sungguh tragis yang terjadi. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, terang adalah Yesus Kristus sendiri, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Banyak orang Kristen sekarang beranggapan bahwa Bait Suci akan kembali dibangun di Yerusalem sebelum Yesus datang yang kedua kali. Ini kita kenal dengan the Third Temple. Dan dengan demikian banyak orang Kristen mengarahkan perhatian mereka ke Timur Tengah. Mereka melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Ketika perhatian kita seharusnya tertuju kepada Yesus. Di mana Yesus sedang berada sekarang ini? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yaitu Yesus Kristus, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu Ka'bah ataupun Bait Suci, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi ketika orang mengarahkan pandangan mereka ke Timur Tengah, menantikan Ka'bah yang atau Bait Suci yang ketiga, the Third Temple, akan dibangun di Timur Tengah, di Yerusalem, Yesus sebenarnya sedang berada di Ka'bah Bait Suci di surga. Kesanalah kita seharusnya mengarahkan pandangan kita.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ini berasal dari buku Wahyu pasal 4 ayat 11 yang berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Kita tahu bahwa Allah adalah pencipta, tetapi Allah menciptakan melalui Yesus. Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah atau di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi sudah jelas bahwa Yesus adalah pencipta. Tanpa Yesus tidak ada yang terjadi. Tetapi meskipun Yesus adalah pencipta, Ia rela untuk turun begitu jauh dan rela menderita dan mati untuk membayar harga yang diperlukan agar manusia dapat beroleh selamat. Saya ingin membaca dari pena inspirasi yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 39 paragraf yang kedua. Kita merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan tahta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang. Kesombongan manusia dan rasa kecukupannya tercela di hadapan hadiratnya. Namun ini baru permulaan pengabdiannya yang ajaib itu. Sungguh merupakan suatu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia, sekalipun ketika Adam masih dalam keadaan yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Bahkan ketika Adam belum berdosa, adalah merupakan suatu kehinaan bagi Yesus yang adalah pencipta untuk datang ke level manusia. Akan tetapi, Yesus lakukan itu. Yesus datang untuk mati bagi manusia, menjadi tebusan bagi manusia. Bahkan ketika manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, kalau selama ini kita memperdebatkan siapa yang lebih banyak berkorban, kita perlu melihat ke Calvary, ke Golgota. Oleh karena di situ kita dapat melihat arti pengorbanan yang sesungguhnya. Dan sebagai penutup dari pelajaran kita, saya ingin kembali membaca dari buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 20, paragraf yang pertama. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita yang di dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang di dalamnya kita tidak mempunyai hak. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Inilah pelajaran untuk minggu ini. Semoga kita boleh lebih mengerti akan pengorbanan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan semoga hal ini akan menggugah hati kita untuk lebih mengasihi Allah dan berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas pelajaran yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Meteraikanlah pelajaran ini di dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menghargai pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi kami, dan kami boleh melihat dan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah penonton-penonton yang menyaksikan pelajaran ini bersama-sama belajar bersama dengan kami. Berkat dan kekuatan dari surga kiranya juga boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih.
Anda sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu pada pelajaran minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati.